Selamat datang kembali di podcast Doc on Mic, persembahan dari Humas PBID. Doc on Mic merupakan tempat kita mengupas tuntas berbagai informasi dunia kedokteran, tapi bukan dari ruang operasi, melainkan dari ruang diskusi. Bersama saya, Dr. Kesti Meher. Episode Doc on Mic kali ini, kita akan membedah peran dokter dalam pembangunan kesehatan. Topik ini sangat penting karena dokter bukan hanya bekerja di ruang praktik, tapi dokter juga bisa menjadi aktor penting dalam membentuk arah kebijakan dan sistem kesehatan, utamanya dalam pembangunan kesehatan. Saya akan bertanya banyak hal tentang semua itu kepada narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Subuh MPPM yang merupakan Sekretaris Dewan Pertimbangan PBID. Selamat datang di podcast kami, Dok. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat semua lah untuk kita semua. Walaupun kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja ya, Dok ya. Sedikit agak mendung. Mendung tidak berarti hujan, Dok. Yes. Kita mulai dari dasar dulu ya, Dok ya. Seringkali publik ini berpikir bahwa pembangunan kesehatan itu sekedar pembangunan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Tapi sebenarnya apa sih, Dok? Bisa dijelaskan kepada kita semua ya makna luas dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Ya ini menarik sekali ya supaya kita semua tahu ya. Saya berpijak kepada dasar regulasinya, Undang-Undang Dasar 45 kita maupun Undang-Undang 17 tahun 2023 supaya tidak kemana-mana ya. Jadi kita frame kita itu jelas. Yang jelas di Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, juga bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik serta kesehatan, mendapat pelayanan kesehatan. Nah, itulah yang disebut dengan pembangunan kesehatan. Jadi pembangunan kesehatan benar, bukan hanya bangun puskesmas, beli alat, bangun rumah sakit, itu hanya bagian kecil dari pembangunan kesehatan. Karena arah kita dari pembangunan kesehatan, bagaimana kita merupakan preventif, bagaimana kita promotifnya, kuratif dan rehabilitatif. Tetapi ini bukan jadi dikotomi, ya. Rumah sakit, puskesmas melakukan upaya promotif preventif itu bukan dikotomi, tidak. Ya, di rumah sakit juga melakukan promotif dan preventif. Nah, itulah yang dinamakan pelayanan kesehatan. Ya, saya kira ini sangat menarik sekali ya karena pengalaman saya kurang lebih 35 tahun di public health ya, dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke pusat. Saya kira sudah jarang sekarang orang ngomong pembangunan kesehatan. Ya. Pembangunan kesehatan itu apa sih outputnya gitu loh. Pembangunan kesehatan itu outputnya sederhana aja ya. Cakupan imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, gizi, ya kan. Kemudian juga pemantauan pengendalian penyakit, menular tidak menular, itu hanya outputnya seperti itu. Tetapi outcome-nya apa? Outcome-nya adalah angka kematian menurun, angka harapan hidup meningkat, seluruh penyakit terkendali, gizinya baik gitu. Dan kita masih jauh dari situ. Kita masih berkutek aja dalam ranah ya bagaimana rumah sakit berkembang, kurangnya dokter spesialis yang hanya segelintir buat masalah jadi ribut. Benar. Ya. Jadi tolonglah fokus kita semua ya. Banyak TS kita di daerah wah luar biasa 170.000 ya dokter yang beredar di sana ya untuk membuat masyarakat kita sehat ya. Itu yang saya inginkan dan saya tekankan gitu. Stunting termasuk nggak, Dok? Stunting termasuk. Nggak mungkin stunting itu bisa kita kendalikan tanpa peran IDAI. Benar. Dokter anak nggak bisa tanpa peran dari dokter umum yang melaksanakan tingkat kecamatan. Tidak
artinya tidak menyampingkan tenaga kesehatan yang lain. Benar. Ya, tetapi dokter sebagai leading sektor ini memang harus menjadi kita angkat ya, adanya suatu kebanggaan bahwa profesi ini adalah benar-benar profesi yang mulia gitu loh. Profesi yang diharapkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat kita. Toh semuanya bercita-cita gini. Saya lucu juga kadang-kadang mencapai Indonesia sehat 2045. Generasi emas lagi, Dok. Generasi emas. Lah, kalau misalnya gizinya kurang, orang yang sakit-sakitan, ya itu akan sulit. Sementara kita hanya bicara ekonomi, gitu loh. Ekonomi tambah sumber daya manusia yang sehat tidak akan meningkat, gitu loh. Ya, jadi saya kira ini suatu yang harus kita perhatikan bersama-sama ya, bahwa dokter ya merupakan ujung tombak terdepan ya. Ujung tombak terdepan. Saya melihat gini ya. Tidak ada dunia gelap dalam bidang kesehatan. Tidak ada dunia gelap di kedokteran. Justru bidang kesehatan dokter yang membuat terang dunia. Benar. Contoh misalnya terjadinya wabah pes di abad keempat kalau nggak salah. Itu Eropa itu kalau nggak salah 500 juta orang meninggal, ya, lumpuh ini. Ada seorang dokter yang menemukan obatnya apa segala macam, beres dalam waktu 3 bulan, gitu. Begitu juga wabah flu burung, ya. Seorang dokter juga menemukan TBC juga Robert Koch, dia menemukan kumannya, dia mencarikan obatnya. Termasuk kita yang terakhir adalah COVID. Iya, betul. Ya, dunia gelap, Indonesia juga gelap. Ya. Semua pasukan putih kalau kita sebut, ya. Saya kira ini luar biasa. Dan ini juga memberikan komando kepada para anggotanya untuk bisa kita bersama-sama ya mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dokter-dokter lah ya yang terus terang membuat dunia ini terang, bukan membuat gelap gitu ya. Jadi faktanya seperti itu ya. Jadi banyak sekali peran yang harus kita mainkan. Betul, kita jangan baperan ya, karena ada gesekan-gesekan sedikit ya. Tapi tolong tegap dada kita busungkan ke depan, kita berbicara perjuangan yang masih cukup panjang. Ya, sebenarnya gini ya, Dok ya, kalau menurut hemat saya ya, kita juga harus merubah paradigma berpikir publik ini, terutama masyarakat ya. Karena seringkali asumsi-asumsi bahwasannya kita ini dianggap spesial karena kita bisa menyembuhkan orang. Tapi mereka lupa bahwa kita ini juga sebenarnya adalah manusia biasa. Jadi paradigma-paradigma itu yang mungkin nanti bisa kita bahas di podcast-podcast selanjutnya. Balik lagi ya, Dok. Kemudian bagaimana ya agar setiap dokter bisa mengambil bagian aktif dalam pembangunan kesehatan? Mungkin dokter kan udah expert nih, udah berpengalaman jauh, bisa bagi ke kita bagaimana nih caranya gitu. Ya, yang pertama memang selain kita punya kesisteman pembinaan ya, sebenarnya gini ya, bagi seorang dokter, ID itu merupakan suatu rumah kedua untuk organisasinya ya, di luar dia sebagai pegawai atau segala macam ya. Didilah sebenarnya pembinaan karakter, pembinaan etika kedisiplinan profesi ini bisa dilaksanakan. Saya masih ingat bahwa masih berlaku sampai sekarang bahwa WHO itu dan Indonesia memakai itu, kita mengenal dengan 5-star dokter ya. 5-star dokter itu apa ya sebenarnya? Yang pertama, dokter sebagai care provider, ya, dapat memberikan pelayanan kesehatan dan lain-lain, ya, termasuk upaya-upaya pencegahan. Yang kedua, dokter itu sebagai decision maker. Betul. Itu diharapkan dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai kondisi yang ada, itu dokter sebagai decision maker. Ini kan sudah dibuktikan oleh 1908, ya, para senior kita dokter-dokter Jawa pada saat itu, mereka memberikan decision maker bahwa kita harus bergerak. Ya. Ini adalah satu contoh yang positif. Lalu kemudian yang ketiga dari 5-star dokter itu sebagai communicator.
Ya, jadi kalau sekarang terjadi komunikasi yang sedikit-sedikit miskomunikasi, ayolah sama-sama ya kita tingkatkan karena dokter itu adalah sebagai communicator. Kemudian yang keempat ini penting, dokter itu sebagai community leader. Jadi di leader di masyarakat gitu ya. Jadi ini saya kira kalau bagaimana peran seorang dokter ya dalam pembangunan kesehatan. Wah itu besar sekali. Nanti saya akan cerita sebagai orang tua mungkin. Kalau udah senior kan ceritanya unsur sejarah ya, ke belakang. Saya akan cerita bagaimana kiprah milestone dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dalam pembangunan kesehatan. Lalu yang terakhir adalah dokter sebagai manajer. Ya. Kenapa dia sebagai manajer? Bayangkan saja kalau di puskesmas dengan keterbatasan sarana prasarana, ya, terbatas, semua terbatas. Dia harus memanage efisiensi, efektivitas pemakaian alat bahan dan alat bahan dalam memberikan suatu pelayanan. Jadi kelima poin ini ya saya kira harus kita tanamkan kembali ya. Community leader ya, saya kira ini sesuatu yang harus ditanamkan kepada diri kita sendiri ya. Dan ya dokter harus dalam pembangunan kesehatan ini harus terdepan. Karena kalau kita nggak terdepan ya siapa lagi? Benar. Ya, masyarakat kita cukup angka kesakitan kita cukup tinggi ya betul. Gitu. Kemudian dok, sejauh mana peran dokter dalam perumusan kebijakan kesehatan terutama di tingkat nasional? Menurut dokter apakah dokter itu harus dilibatkan secara langsung atau bagaimana gitu dok? Ya, gini tadi saya cerita masalah milestone perjalanan pembangunan kesehatan ini ada hubungannya dengan kiprah seorang dokter. Ya, begini, saya membaginya tiga periode ya. Periode di bawah tahun 2000. Ya, biasanya kita sebut dengan 78 sampai 2000, periode 2000 sampai 2020 dan periode di atas tahun 2020. Apa yang terjadi di tahun 2000 di bawah tahun 2000 ini adalah suatu pencapaian di sektor kesehatan, pembangunan kesehatan itu kental sekali peran seorang dokter. Ya, kami senior begitu tamat nggak ada pilihan, kamu harus ngisi puskesmas. Ya. Bahkan kami diberangkatkan ke daerah itu satu dengan bantuan yang lain, yaitu impres sapi. Jadi kami di atas, di bawahnya sapi, ya kan? Kami berangkat, ya. Dan ini untuk menjalankan apa? Amanah pembangunan kesehatan, melaksanakan imunisasi, melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan mendidik masyarakat. Itu semua kita lakukan dalam pembangunan, ya. Itu kontribusi kita. Kemudian para senior kita, para profesor-profesor kita membuat rumusan-rumusan, ya. Nggak akan mungkin misalnya pemberian imunisasi, bagaimana kalau terjadi KIPI, efek samping terhadap imunisasi, kita juga harus dilindungi seperti itu. Kemudian juga pengenalan berbagai penyakit. Ingat ya, di bawah tahun 2000 itu hanya satu undang-undang kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan 23 nomor 92. Hanya satu, ya, nggak ada yang lain. Ada sistem kesehatan nasional tahun 92 juga, ya, itu juga bukan merupakan satu undang-undang, tetapi hanya satu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Apa yang kita capai pada di bawah tahun 2000 itu banyak sekali. Pembangunan puskesmas, posyandu, eliminasi pengenalan pengobatan TB, universal child immunization, ya. Itu banyak sekali. Memang tujuan dari pemerintah pada saat itu kita mengerti pemerataan pelayanan untuk menuju keadilan. Semua dibangun. Tetapi di atas tahun 2000 sampai 2020 produk peraturan itu banyak sekali, ya. Ingat ya bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 itu lahir lebih dulu daripada Undang-Undang Kesehatan yang diperbarui. Undang-Undang Kesehatan itu 36 tahun 2009. Artinya apa? Dari sisi kerja, ya, kalau saya melihat bahwa
dokter-dokter ini sudah terikat oleh peraturan-peraturan, ya, lebih dulu daripada undang-undang kesehatan yang ada di tahun 2009. Di situ banyak sekali undang-undang yang antara tahun 2000 sampai 2020 dan kejadian juga cukup banyak, ya. Tetapi apa yang terjadi di situ? Kita banyak membuat komitmen-komitmen terhadap komitmen global, ya, yang kita ratifikasi dalam komitmen lokal, ya, nasional. Dan banyak sekali pencapaian Indonesia, ya, seperti misalnya kita sudah mencapai eliminasi tetanus neonatum, kita eradikasi cacar, eradikasi polio, itu semua. Jadi kalau saya tanya eradikasi, eliminasi itu kerjaan siapa sih? Ya, kan kerjaan dokter, ya, gitu. Membanggakan di dunia, disebut-sebut Indonesia sudah hilang loh polio, Indonesia sudah hilang loh cacar, benar. Gitu, ya. Tapi kita juga tidak menonjolkan diri, yang penting kita kerja dalam pembangunan kesehatan. Nah, inilah yang harus kita pegang dan kita banggakan. Kemudian di atas tahun 2020 sebenarnya akan berjalan dengan baik. Yang sebelumnya everything is okay, di atas tahun 2020 everything is KO. Benar, setuju. Karena adanya pandemi, iya, gitu loh. Ya, selesai pandemi semuanya KO, ya. Kita harapkan di tahun 2022 itu membaik, ya. Nah, akibat dari ke-KO-an kita timbullah semacam bagaimana sih merubah sistem kesehatan kita, ya. Kita bicara masalah tentang ketahanan kesehatan nasional, ya. Saya kira nanti diundanglah ketua Majelis Tinggi. Ketua Dewan Pertimbangan, ya, karena beliau tahu sekali bersama-sama dengan saya bisa membangun ketahanan kesehatan global yang akhirnya kita buat dari sisi ketahanan kesehatan nasional. Benar. Kemudian idenya itu ya udah banyak yang undang-undang ini bagaimana kita gabungkan, ya. Ingat ya, undang-undang itu bagus, ya, tapi ngerti nggak sih yang melaksanakan? Ya. Jangan-jangan yang buat juga nggak ngerti. Benar. Apalagi kita ini. Benar. Makanya ya perlu pemahaman di sini, ya. Jangan sampai justru miskomunikasi, ya. Kemudian juga pemahamannya juga keliru gitu ya. Dampaknya kemana-mana. Oh, dampaknya ya, kemana-mana. Padahal bicaranya satu, dasarnya undang-undang gitu, ya. Dasarnya undang-undang, tapi kok berbeda dari interpretasinya. Ya, jadi asumsinya banyak, ya, Dok, ya. Kemudian tadi, Dok, ada sedikit nih. Seperti tadi kita katakan kan, peran dokter ini sebenarnya sangat luas. Dokter ini bisa bekerja di semua lini, terutama kayak tadi kan dokter bilang, polio menurun, kerjanya kerja siapa? Kerja dokter. Nah, mungkin dengan bantuan-bantuan seperti imunisasi dan lain sebagainya itu menekan angka terjadi kembali. Namun di sini kita tidak boleh melupakan bahwasannya kontribusi terbesar adalah kontribusi dari profesi. Ya. Begitu juga dengan COVID kemarin, ya, Dok. Dengan pandemi, ya. Jadi habisnya COVID, selesainya COVID karena kontribusi dokter. Bu, kalaupun ada seperti vaksinasi dan lain-lain, vaksinasi itu sebagai alat. Kemudian vaksinasi ini kan bukan obat yang menyembuhkan, namun adalah sesuatu yang untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imun pada diri seseorang, ya, Dok, ya. Jadi tetap lagi yang harus di headline adalah kontribusi terbesar adalah kontribusi profesi. Nah, ada fakta menarik nih, Dok, untuk kita bisa elaborasi. Beberapa waktu lalu ratusan dokter dan Dewan Guru Besar UGM menyuarakan aksi keprihatinan atas adanya penggunaan kekuasaan untuk mengintimidasi dan memecah belah profesi kedokteran. Bagaimana IDI menjaga solidaritas dan keutuhan profesi di tengah tantangan ini? Kita lihat dulu videonya, ya, Dok, ya, sejenak, ya. Berikut ini suara keprihatinan Bulak Sumur. 1. Pergeseran transformasi layanan kesehatan yang seharusnya berorientasi kepada keselamatan pasien dan nilai kemanusiaan menjadi kapitalisasi atau keuntungan finansial, mengakibatkan terjadinya eksploitasi tenaga kesehatan dan pelanggaran etika kedokteran atau kesehatan. 2. Reduksi peran rumah sakit Kementerian Kesehatan dan beberapa rumah sakit daerah sebagai rumah sakit pendidikan
dengan penerapan berbagai kebijakan yang tidak akomodatif dan menghilangkan fungsi sinergi dan kolaboratif dengan institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Setuju. 3. Penggunaan kekuasaan untuk menghilangkan independensi profesi kedokteran atau kesehatan, termasuk penguasaan konsil dan kolegium yang merupakan penjaga utama keilmuan dan profesionalitas kedokteran. Lawan. 4. Penggunaan kekuasaan untuk mengintimidasi dan memecah belah profesi kedokteran atau kesehatan. Lawan. Universitas Gadjah Mada mengajak semua pihak berkomitmen, bersinergi, dan berkolaborasi menjaga marwah pendidikan kedokteran atau kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan bangsa. Luar biasa. Sudah kita saksikan ya dok. Kemudian menurut dokter, apa tantangan utama yang dihadapi dokter untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan ini dok? Ya, sebenarnya itu bagus sekali ya. Kita berbicara tantangan, jadi bukan bicara hambatan ya. Benar. Artinya apa? Kalau kita bicara tantangan, banyak sekali seluruh peluang ini yang harus kita manfaatkan. Oke. Jadi kita jangan terpecah belah ya terhadap apa yang dikatakan dari luar dan lain-lain ya. Tadi saya menghargai sekali adanya keprihatinan kalau namanya perguruan tinggi sudah turun tangan, profesor, para senior jelas bahwa ini ada masalah ya yang harus kita selesaikan. Hanya saja penyelesaiannya itu memang ya harus membuka komunikasi, harus istilahnya harus mengadakan dialog-dialog. Karena permasalahan satu, undang-undangnya sama, tapi ini berbeda, implementasinya berbeda ya. Jadi yang pertama saya katakan kepada teman-teman sejawat sekalian, kita kembalikan kepada kita sebagai dokter ya. Apapun nama dokternya, mau dia sampai kepada subspesialis apapun, yang kita lakukan itu adalah pencegahan. Benar, preventif. Ya? Preventif. Makanya di preventif itu ada 3 tingkat. Apa yang disebut dengan yang disebut dengan primer prevention, secondary dan tersier ya. Nah, justru yang paling besar ini adalah sekitar 80%, 85% masyarakat kita itu yang kita harus cegah jangan dia sampai sakit melalui primary prevention. Ya. Lalu kalau di rumah sakit kabupaten kota tingkat 2 juga kita melakukan pencegahan orang yang sakit jangan sampai lebih parah lagi. Ya. Kemudian seterusnya. Makanya kalau kita lihat bahwa ya ini ada sesuatu yang sangat menarik ya bahwa di sini dikatakan adalah treatment as prevention. Jadi pengobatan itu adalah pencegahan. Ya. Kita bicara TBC ya, tapi kalau orang yang nggak mau diobatin, ya dia menjadi host nyebar kemana-mana. HIV/AIDS juga begitu, ya. Dan kalau terjadi misalnya hipertensi, diabetes mellitus, dia tidak minum obat, kan tidak dapat dicegah efek-efek sampingnya. Nah, makanya kita harus memantapkan diri kita tambah kompetensi kita sehingga kita bisa berdaya. Dan saya salah satu dokter mungkin yang sejak awal saya memang berpijak kepada jalur non fungsional ya. Jadi saya lihat bahwa ini harus ada yang berjuang nih untuk dokter-dokter. Ya, kalau semua jadi spesialis nanti kesibukan spesialis. Ya, terus akan berjuang. Tapi kalau saya lihat juga teman-teman spesialis sekarang sudah menampakkan diri sebagai leader, ya, sebagai perjuangan ini ya harus kita hargai gitu ya. Jadi ingin mendudukan sesuatu itu dengan benar. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian dok, kalau dokter memilih satu prioritas nasional di bidang kesehatan, menurut dokter apa yang harus segera diperkuat dok, agar pondasinya ini lebih kokoh gitu? Sistem kesehatan kita yang harus diperkuat adalah kita harus memperkuat tadi saya katakan prevention. Ya.
Prevention, nggak ada pilihan lain ya. Dan prevention itu mahal. Betul. Prevention itu bukan murah. Ya, kita udah belajar dengan COVID, begitu mahalnya prevention. Benar. Karena prevention itu kita lakukan yang pertama adalah to detect, ya, mendeteksi hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, lakukan pengamatan, surveillance. Karena apa? Ketahanan kesehatan, ya, itu akarnya itu harus kepada surveillance, pengamatan. Ya, ini yang dinamakan prevention tadi saya katakan, semua bidang keilmuan, semua bidang hal yang lain itu memang terkait dengan prevention. Jadi kalau contoh ya, contoh di negara-negara Eropa, Amerika lah, mereka punya CDC namanya, ya, suatu pusat kesehatan yang dia langsung bertanggung jawab pada presiden, bukan kesehatan. Tugas mereka apa? Kontrol, ya, pengendalian penyakit, ya, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular dan efek-efek sosialnya, ya. Mereka melakukan prevention, ya, walaupun pada saat COVID jebol juga, Iya, benar. ya kan? Pada saat atau Arab Saudi dengan MERS-CoV-nya yang sampai sekarang masih jadi ancaman, itu juga suatu yang mereka lakukan adalah upaya-upaya prevention. Mereka bilang jamaah Indonesia masuk Arab Saudi harus meningitis, ya kan? Pencegahan, Itu seperti ya. itu, gitu ya, seperti itu. Lalu yang kemudian yang berikutnya, sebenarnya Indonesia sendiri udah menandatangani ya kesepakatan ya di Helsinki tahun 2008 yang disebut dengan Health in All Policies. Ya, jadi setiap kebijakan itu harus berpedoman pada kesehatan, gitu. Transportasi, oke, ya. Transportasi yang baik untuk kesehatan itu apa, gitu, ya. Pembangunan mall, jangan mengorbankan lapangan sepak bola, tempat orang jadi sehat, gitu, ya. Seperti itu, gitu. Memperhatikan lingkungan yang sehat, perumahan yang sehat. Ini yang dikatakan kita sudah di sektor kesehatan ini berkolaborasi namanya. Artinya apa? Sektor-sektor lain, tolong dong Anda. Dan ini terbukti tanpa kita sadari ya, Health in All Policies. Apa? Waktu COVID. Iya, pandemi. Ya. Semua urusan harus melihat apa kata orang kesehatan. Ya, kita udah terbukti apa kata orang kesehatan. Nah ini yang harus kita tumbuhkan gitu ya. Harus kita tumbuhkan bukan saja tingkat pusat tapi sampai pada tingkat desa malah ya. Jadi harus benar-benar kita mengangkat bahwa kesehatan itu penting ya. Kalau nggak seperti ini ya, saya kira saya nggak bisa bayangkan di 2045 nanti ke depan ya. Memang semuanya pada dasarnya harus sehat, Dok. Iya. Bukan hanya sehat jiwa dan raga saja. Namun yang paling penting sistemnya juga harus sehat, ya Dok ya. Agar bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kemudian Dok, dalam konteks pembangunan kesehatan, apakah seorang dokter bisa menjadi aktor sosial dan bukan hanya sekedar penyembuh, Dok? Bagaimana tanggapan dokter? Ya, saya katakan tadi 5-star dokter itu udah jelas ya bahwa dokter itu sebagai community leaders ya. Jadi dimanapun dia berada, dia seharusnya menjadi aktor sosial ya. Gini, yang paling sulit itu mentreatment masyarakat. Kalau dia mentreatment individu itu lebih mudah. Mentreatment individu tadi katakan Dr. Kesti cukup di dalam ruangan, di dalam rumah sakit. Tetapi mentreatment masyarakat justru ini yang paling sulit, ya. Dan kesempatan-kesempatan itulah sebenarnya seorang aktor, ya, dokter seorang aktor itu bisa berdaya. Contohnya gini ya, saya yakin, ya, kalau ada suatu upaya proaktif, kemudian penyuluhan kesehatan diberikan oleh seorang dokter atau diberikan oleh tenaga yang lain, pasti lebih dipercaya oleh dokter. Ya, itu seperti itu kenyataan ya. Dan saya alami ya. Saya alami. Di situ timbul trust ya. Nah, trust ini seharusnya kita angkat bagaimana kita sebagai aktor sosial yang ada ya. Komunikasi kita dengan berbagai pihak saya kira sangat-sangat baik ya.
baik kepada masyarakat, dan masyarakat juga masih menghargai profesi ini sebagai profesi yang membantu mereka. Baik dok, ini pertanyaan terakhir ya dok. Bagaimana IDI sebagai organisasi profesi, bukan ormas ya dok, atau organisasi masyarakat, namun organisasi profesi bisa membina dan mendorong dokter muda agar siap menjadi pemimpin kesehatan masa depan dalam rangka pembangunan kesehatan berkelanjutan. Bagaimana dok? Ya, ini sangat penting sekali ya, karena IDI kan bukan organisasi abal-abal ya. IDI ini kan rumahnya dokter-dokter Indonesia ya, di mana mereka meningkatkan kompetensi. Kompetensi itu bukan kompetensi keilmuan, kompetensi kepemimpinan, kompetensi dalam hal sosial yang lain-lain. Saya kira ini yang harus dilakukan oleh PBID, membuat trust kepada anggota, memberikan suatu kesempatan dalam pembinaan-pembinaan, memberikan kesempatan dalam kepemimpinan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ketua PBID yang sekarang cukup baik, sangat baik, di mana kaum muda banyak mewarnai kepengurusan ini, sehingga ini bisa menjadi jembatan bagi anggota-anggota yang lain. Ada satu pesan lagi bagi kita bersama, saya selalu mengambil 5C ya. Yang pertama harus kita tingkatkan communication, ya. Karena kalau tanpa communication yang baik, saya kira ini terjadi antar anggota atau di luar anggota itu terjadi miscommunication. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya adalah saling memberi, baik dari sisi ilmu, pengalaman dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah memberikan kontribusi. Ya, ini kontribusi saya kira luar biasa ya, antara anggota dengan anggota, wilayah, cabang dan lain-lain ya. Yang ketiga barulah kita mengadakan coordination. Apa koordinasi ini saya kasih nomor 4, ternyata koordinasi ini sulit ya. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada kolaborasi, tidak ada kontribusi, koordinasi itu hanya omongan dalam rapat. Betul dok. Ya kan, tidak bisa diimplementasikan. Lalu yang terakhir adalah compliance, kepatuhan. Patuh nggak sih kita dengan aturan yang ada? Patuh nggak sih kita dengan komunikasi yang ada? Nah, saya kira dari 5C ini, saya kira inilah yang menjadi tugas kita bersama PBID ya, untuk bisa kita tingkatkan kepada para anggota. Saya kira gitu. Baik dokter, terima kasih atas pemahamannya, apa yang diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah, ya. Dan semoga apa yang kita harapkan bisa segera terwujud. Sebagai penutup podcast, saya akan menyampaikan sebuah puisi karya penyair terkenal, yaitu Sides Sudiarto DS, berjudul Dr. Mawardi. Puisi ini menggambarkan keberanian, dedikasi, dan pengorbanan Dr. Mawardi untuk tanah air, yang bisa menjadi teladan bagi setiap dokter di berbagai pelosok negeri untuk terus menyalakan nilai-nilai pengabdian. Dr. Mawardi, karya Sides Sudiarto DS. Kau berjiwa pandu, pengasih, penyayang sesama insan. Kau berjiwa pemimpin, setia mengabdi negara. Kau berjiwa prajurit, perwira sejati. Kau adalah pemuka barisan pelopor. Mawardi, kau tidak pernah sedih meski difitnah. Kau tidak pernah cemas walau maut selalu memburu. Kau tidak lelahnya berjuang menghadapi peluru. Tabah, tahan berjuang tiada jemu. Habis licin tandas kisah hidupmu. Kau serahkan bagi perjuangan kemerdekaan, kau curahkan tenaga hidupmu bagi negeri ini. Pengabdianmu suci merabuk bangsa kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dr. Kesti Meher pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and share. Podcast Doc on Mic, rakyat sehat, bangsa kuat, dari IDI untuk negeri.